Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bas Channel. Pada video kali ini kita akan menyaksikan rangkaian kegiatan lomba kebersihan dan kerapihan kelas. Selamat menyaksikan. Suasana kelas Bude Sri nampak rapi. Para santri duduk dengan tertib menyimak pelajaran yang sedang diberikan oleh Bude Sri. Mereka nampak bersemangat sekali ya. Itu pun kelas yang diampu oleh Ustadz Jody. Para santri terlihat kompak berseragam hitam dan fokus menyimak serta menghafalkan materi yang sedang dicontohkan. Suasana kelas pun nampak rapi dan bersih. Lihat saja tas-tas mereka yang tergantung rapi. Lagi suasana di kelas Ustadz Yusuf. Beberapa santri nampak terlihat baru memasuki kelas di saat Ustadz Yusuf sedang menerangkan pelajaran. Dari mana ya mereka? Sekarang kita beralih ke area belakang masjid. Di sana para santri berbaju putih bercelana hitam terlihat serius menyimak pelajaran Ustadz Karim dari papan tulis. Dari masjid kita ke hall lantai 3. Di sana ada para santriwati dari kelas Ustadz Hamdun. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Apa Bude? Boleh minta waktunya sebentar? Apa? Bude mau nanya sebentar Bude. Pertama Bude ya, ada nggak sih Bude kendalanya dalam mengelola anak-anak Goiru ini? Anak Goiru ya, sebenarnya sih banyak kendalanya itu. Karena namanya anak-anak Goiru itu kan belum bisa dikasih pemahaman yang seperti anak-anak yang lain gitu. Tapi kita harus rajin-rajin mengingatkan saja. Ya pokoknya lebih cerewet dan rajin mengingatkan saja. Insya Allah anak-anak itu kalau selalu diingatkan itu bisa kok mengikuti apa yang kita anjurkan. Terutama dalam pembelajaran kita mengingatkan, duduk yang rapi itu. Pokoknya intinya itu kalau mengajar anak Goiru itu kita harus sering mengingatkan anak-anak itu aja. Kendala yang terberat sih tidak ada sih sebenarnya. Oh gitu ya Bude. Iya. Sebenarnya apa aja sih tips-tips Bude agar anak-anak Goiru ini bisa patuh dalam menjaga kebersihan? Yang pertama sih tipsnya tuh kalau Bude ya, Bude itu hanya satu tuh ketika melihat anak-anak itu melakukan kesalahan, misalnya membuang sampah, Bude tuh langsung mengingatkan. Emang awal-awalnya kitanya yang harus rajin mengingatkan, tapi begitu kita ingatkan sekali dua kali, mereka pun menyadari kesalahannya. Terus yang kedua itu Bude sering ngasih reward, misalnya hadiah siapa yang bisa jaga kebersihan nanti akan beri hadiah. Itu juga agak bisa memotivasi anak-anak seperti itu. Terus yang ketiganya itu ya membiasakan anak selalu rapi buang sampah pada tempatnya, seperti itu aja. Insya Allah sih keterpaksaan yang dipaksa itu akan jadi suatu kebiasaan yang baik buat mereka. Ya alhamdulillah sekarang berjalan seperti yang kita harapkan. Terakhir nih Bude ya, apa sih harapan Bude untuk kedepannya agar dapat mempertahankan predikat kelas ini sebagai kelas terbersih dan rapi? Harapan Bude sih anak-anak itu ya punya kesadaran tentang menjaga kebersihan ini, karena kan memang kita tahu ya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi mungkin dari kita membiasakan diri dari anak-anak Goiru yang kecil, insya Allah kedepannya ketika mereka besar itu sudah terbiasa hidup rapi dan bersih gitu. Dan untuk mempertahankan ini ya Bude harus selalu satu mengingatkan anak-anak, terus
Ya kedua itu ya emang agak sedikit memaksa juga gitu ya. Maksudnya memaksa anak untuk mengikuti peraturan yang sudah ada juga gitu. Insya Allah dengan adanya lomba-lomba kebersihan seperti ini, pondok Muhabas ini akan terlihat rapi dan bersih sehingga anak-anak itu mempunyai kesadaran. Jadi tanpa ustadz ustazah yang mengingatkan, mereka sudah punya kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan. Jadi tidak perlu dengan teriak-teriakan lagi, sudah punya kesadaran sendiri. Itulah harapan kita ya. Insya Allah kalau setiap santri sudah mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan, insya Allah akan tercipta lingkungan pondok yang bersih dan rapi. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi di area depan masjid terlihat sibuk. Para santri kelas Ustadz Najib ada yang membereskan jemuran dan ada pula yang merapikan sendal. Bagian dalam terlihat ada santri yang sedang menyapu dan juga merapikan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas bersedianya diwawancara ini. Ya. Ustadz, langsung aja Ustadz ya. Bagaimana sih cara Ustadz menanam kesadaran untuk menjaga kebersihan? Jadi begini, khusus di kelas anak itu tidak ada jadwal pikir, ya kan? Jadi karena kelas anak ini memais ya, yang sudah besar lah ibaratnya. Jadi tidak perlu ditanamkan untuk bosannya dia dibuat jadwal piket, jadi yang jadwal piket harus piket, tidak. Kenapa saya tidak membuat jadwal piket? Itu untuk menanamkan kesadaran anak-anak ini, karena ini anak-anak juga sudah besar ya. Jadi supaya peduli akan kebersihan, khususnya kelas. Karena ketika kita menerapkan kebersihan kelas ini, otomatis di dalam pembelajaran juga akan terasa lebih nyaman. Bayangkan jika kelas yang kita tempati ini kotor, kan itu tidak membuat nyaman untuk anak-anaknya. Itu saja mungkin. Oke, ada nggak sih kendalanya Ustadz dalam mengelola anak-anak memais di kelas? Jadi kan ini memais ya, jadi mungkin kendala mungkin ada sedikit. Cuma insya Allah bisa atasi. Jadi kendala ya paling hanya yang tidak mau, misal disuruh nyapu tapi masih melempar ke temannya, kamu aja, itu saja mungkin yang menjadi kendalanya. Tapi insya Allah kedepannya anak-anak memais ini bisa diatur semuanya, jadi udah termanage, mau disuruh apa aja. Yang terakhir ini apa saja sih motivasi Ustadz agar untuk anak-anak memais ini agar bisa mempertahankan predikat sebagai kelas terbersih dan terapi? Insya Allah Ustadz selalu menanamkan al-ittihadu asasun najahi, persatuan dasar keberhasilan. Dimohon anak-anak semua selalu kompak supaya predikat kelas terbersih dan tertib ini selalu ada di tangan kita tahun ke tahun. Itu saja mungkin. Ya. Nah, jika kelas sudah bersih dan rapi, tentu nyaman kan para santri ini menyimak pelajaran? Selesai belajar, tentunya kelas dirapikan kembali. Lihat, adik-adik santri Goiru juga tidak mau kalah loh. Mereka juga turut membantu asatidzah merapikan kelas. Pintar ya adik kita ini membantu menyapu kelas. Yang bersih ya deh nyapunya.
Sudah bersih dan rapi, suasana belajar pun jadi seru dan ceria. Jadi dimanapun kita belajar, di saung belakang, di samping kantor, di ruangan hal lantai 2 seperti para santri kelas akhir ini. Tentu tidak menjadi masalah karena kelas sudah dikondisikan agar bersih, rapih, aman, dan nyaman. Sehingga para santri dapat fokus belajar menyerap ilmu yang disampaikan para asatiz dan asatidzah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya bertanya tentang kebersihan kerapian kelas? Oh iya, boleh. Oke, langsung untuk pertanyaan pertama ya. Apa sih tips-tips yang Ustazah berikan kepada anak Toiru agar mereka tetap menjaga kebersihan dan kerapian kelas? Tips yang pertama, saya selalu menanamkan kepada anak-anak bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa bersih itu pangkal sehat. Itu tipsnya, juga tips. Oke, langsung ke pertanyaan kedua ya. Adakah kendala yang sudah hadapi ketika untuk mendidik anak-anak agar tetap menjaga kebersihan dan kerapian kelas? Kalau kendala pasti ada ya, ada. Tapi itu kendala itu tergantung cara kita menyikapi anak-anak tersebut. Jadi hanya tergantung diri kita sendiri ya? Iya. Nah, satu pertanyaan ketiga, apa motivasi yang Ustazah berikan kepada anak-anak agar mereka tetap mempertahankan gelar kelas terbersih dan terapi? Motivasi anak kepada anak-anak hanya sebatas mensupport anak-anak agar selalu menjaga kebersihan kelasnya. Walaupun terkadang juga anak sering mengiming-iming dengan hadiah dalam bentuk apapun itu hadiahnya. Karena walaupun awalnya terpaksa, kalau sudah terbiasa nanti anak-anak akan melakukan hal itu dengan sendirinya karena sudah biasa. Jadi cukup memberi semangat ya? Iya. Oke, sekian ya Ustazah atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan hanya sebelum belajar, setelah belajar pun kelas harus bersih dan rapih kembali. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya para wali kelas dalam mendidik santri-santrinya menjaga kebersihan dan kerapian kelas, maka Pondok Pesantren Ibnu Abbas mengadakan lomba untuk mencari kelas paling bersih dan rapi. Ustadz Doni dari tim MIPA selaku penggagas dan ketua Dewan Juri bersama Dewan Juri lainnya yaitu Ustadz Hamdun Ghazali dari tim Tafiz dan Bude Sri dari tim Syar'i, akhirnya berhasil menentukan para juara.
Eits, ternyata ada piala bergilirnya juga loh. Lomba ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni kelas MIPA, Tahfiz, dan Syar'i. Setiap bagian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu santri Goiru dan Mumais. Acara penyerahan hadiah kali ini dihadiri oleh mudir pondok kita, yakni Abi Wijaksana Santosa. Dan tentunya Kepala PKPPS kita, Umi Purwanti. Nah, semoga saja kegiatan semacam ini dapat memotivasi para asatiza, dan para santri agar lebih peduli dan memperhatikan kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan di kelas. Pemirsa Ibas TV, semoga rangkaian liputan Lomba Kebersihan dan Kerapihan kelas tahun ajaran 2021-2022 ini dapat menginspirasi Anda juga ya. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Kemudian ada lagi amalan yang tidak biasa. Apa Umi? Membersihkan tempat sampah dan membuang tempat sampah tanpa diminta, tanpa diikop. Adakah yang sudah membersihkan tanpa diminta tiket, tanpa diikop? Kalau bersedia mendapatkan surga Firdaus, silakan beramal yang tidak biasa. Sholat tahajud itu biasa, sholat duha itu biasa, sholat wajib itu juga biasa. Membaca Al-Quran, hafalin Quran itu juga biasa. Yang tidak biasa adalah salah satunya membersihkan toilet dan membersihkan tempat sampah tanpa diminta. Jangan lupa ketika membersihkan sambil berdoa. Doanya apa? Meminta surga Firdaus. Mau kemana itu? Mau kemana itu santri?
Pur. Itu saja dari Umi Pur. Apa yang harus diingat? Antum siapa namanya? Siapa namanya antum? Ya. Namanya siapa? Abai. Apa yang harus diingat, Abai? Apa yang harus diingat? Apa yang Umi Pur sampaikan? Apa, Abai? Mendapatkan surga Firdaus. Beramal yang tidak biasa. Oke, itu saja. Nanti Ustazah akan nanya ke antum, ya. Ustaz dan Ustazah akan nanya ke antum apa yang sudah disampaikan oleh Umi Pur. Paham? Paham. Itu saja dari Umi Pur. Beramalah untuk meraih surga Firdaus dengan amalan yang tidak biasa. Carilah amalan yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat karena pada dasarnya kebersihan itu sebagian daripada iman dan menjadi kewajiban untuk kita semua. Saya Muhammad Afan Fauzi, mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.